Kenjo yang benar-benar sudah merasa panik karena pada akhirnya para karyawan sudah berkumpul di depan kantor milik Kenjo. Secara tiba-tiba Kenjo di sini benar-benar sangat begitu pusing dan panik untuk membayar masalah kinerja dari para karyawan yang saat ini terus-menerus menuntut dan memeras kepada Kenjo untuk segera membayar para pekerjanya. Yang hal ini tentunya membuat Mutiara kali ini benar-benar sangat begitu kasihan terhadap Kenjo, hingga ia pun membela dan memasang badan untuk supaya bisa tidak ada keributan. Dan pada akhirnya di sini Mutiara pun sempat menenangkan para anggota karyawan yang sempat merasa risih karena mungkin bisa dibilang para karyawan saat ini benar-benar membutuhkan gaji tersebut untuk membiayai hidup keluarganya. Di saat momen yang sangat begitu pusing, secara tiba-tiba mungkin ada sebuah kebarokahan dari Kenjo dan juga Mutiara. Ada sosok orang yang saat ini mungkin dikenal adalah orang pengusaha kaya raya yang secara tiba-tiba akan membantu perusahaan Kenjo yang sedang mengalami kesulitan. Dan ternyata orang tersebut adalah orang yang saat ini dikenal orang yang paling terkaya se-Indonesia. Kehadiran pemain baru ini justru akan menambahkan suasana cukup lebih menegangkan karena pada akhirnya pemain baru ini ternyata adalah ayah kandung dari Kenjo yang selama ini Rianti rahasiakan rapat-rapat karena Rianti juga di sini belum mengetahui jelas status ayah kandung dari Kenjo ini. Yang pasti ayah kandung Kenjo ini bukanlah orang sembarangan. Bisa dibilang ia juga mafia besar dan bisa dibilang orang tua kandung Kenjo ini adalah sosok orang yang berwibawa. Yang pada akhirnya mungkin pemain baru ini juga mempunyai ikatan batin yang cukup kuat terhadap Kenjo hingga pada akhirnya di sini ia pun mendatangi Kenjo dan membantu Kenjo untuk membayar semua gaji para karyawan dari Kenjo. Siapakah dia? Namun sebelum lanjut juga ke pembahasan dan kalor videonya, bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya, dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan info-info menarik dan terupdate seputar sinetron ini. Dan namun sebelumnya juga mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu, serta doakan sinetron ini ke depannya semakin menarik lagi agar supaya bisa bertahan di rating yang paling teratas. Di adegan ini kita pun diperlihatkan adanya Kenjo dan juga Mutiara yang sempat makan bareng di sebuah restoran. Walaupun kejadian sebelumnya memang Kenjo yang akan menjual mobil tersebut untuk supaya bisa membayar para karyawannya demi bisa menutupi semua hutang-hutangnya ke bank. Hingga akhirnya Kenjo pun memutuskan untuk menjual mobil tersebut. Namun ternyata di sini ada Mutiara yang sempat menghalangi rencana Kenjo untuk menjual mobil tersebut. Dan ternyata orang yang akan membeli mobil Kenjo bukanlah orang lain melainkan orang suruhan dari Sandra. Yang dimana saat ini Sandra akan terus-menerus membuat Kenjo benar-benar semakin bingung dengan langkah ke depannya. Dan untungnya di sini Mutiara sempat memberikan klarifikasi kepada Kenjo yang akhirnya Kenjo pun memutuskan untuk mengurungkan niatnya untuk menjual mobil tersebut. Yang pada akhirnya Kenjo di sini berhasil membatalkan penjualan mobilnya itu, dan di sini ia juga sempat mengajak Mutiara untuk makan siang. Dan di situ terlihat ada sebuah investor, anak asistennya guys, dan itu akan menjadi penolong bagi perusahaan Kenjo sendiri. Karena saat ini kita tahu guys, sebuah problem yang cukup lebih menegangkan, apalagi ketika Kenjo dan juga Mutiara terus-menerus bersatu berjuang seakan-akan mereka ini sudah mempunyai ikatan pacaran guys. Di sisi lain nampaknya si Sandra yang benar-benar kejang-kejang dan merasa marah dan merasa murka karena ia benar-benar sangat begitu kecewa
Setelah pada akhirnya ia mendapatkan kabar kalau ternyata Kenjo sudah berpacaran bersama dengan Mutiara, ia semakin menaik pitam saja. Ia sempat membanting kopernya dan ia juga kemungkinan besar akan pergi ke luar negeri untuk bertemu dengan Pak Dendi untuk supaya bisa melakukan pemerasan agar nantinya di sini Sandra akan melakukan dengan hal cara dirinya untuk memisahkan Mutiara dan juga Kenjo. Namun cintalah yang mempersatukan Mutiara dan juga Kenjo, sehingga akan sangat sulit bagi Sandra untuk memisahkan mereka berdua. Yang pada intinya saat ini Sandra benar-benar akan dibuat menderita dengan ulah dan perbuatannya sendiri. Di sisi lain, ketika Pak Aditya yang sedang terbaring lemah di dalam rumah sakit dan ia pun harus melawan penyakit yang cukup lebih mematikan, walaupun saat ini Aurel belum bisa memastikan penyakit yang cukup lebih mematikan tersebut akan menyerang tubuh dari Pak Aditya, namun saat ini Aurel masih menutupi rahasia penyakitnya tersebut kepada Pak Aditya karena Pak Aditya di sini terkena serangan mah kronis dan juga hanya sekedar penyakit tipes saja, guys. Dan di sini juga ia mendapatkan kabar dari Kayla kalau para karyawan saat ini mogok bekerja dan ia tidak mau bekerja lagi karena mereka belum juga mendapatkan gaji dan gaji mereka sempat menunggak selama 2 bulan dan hal ini menjadi pemicu pekerja untuk supaya bisa melaksanakan pekerjaannya. Dan kemungkinan besar saat ini Pak Aditya benar-benar merasa dilema dan bingung sekali. Begitupun juga dengan Kenjo yang saat itu baru saja datang ke perusahaannya. Secara tiba-tiba para karyawan terus mendesak agar supaya gajinya bisa diturunkan, karena mungkin dibalik itu semua mereka yang mempunyai keluarga dan harus membayar kontakan, token listrik dan juga sejabah yang lainnya, kebutuhan-kebutuhan pokok yang kemungkinan besar ini akan menjadi penyawat bagi si Kenjo sendiri, guys. Secara tiba-tiba ada datang seorang pemain baru yang kali ini kemungkinan besar akan membantu perusahaan Kenjo, dan ternyata pemain baru ini adalah ayah kandung dari Kenjo. Siapakah dia? Dan tentu ini akan menjadi jalan lurus bagi Kenjo untuk supaya bisa kedepannya lebih mengetahui siapakah orang tersebut. Karena saat ini status orang tersebut masih rahasia dan tentunya orang inilah yang akan membantu perusahaan Kenjo dan akan menyelamatkan Kenjo dari orang-orang yang saat ini ingin mencelakai Kenjo, guys. Karena kemungkinan besar para karyawan yang sudah merasa kecewa mungkin bisa jadi mereka akan melukai Kenjo, guys. Namun untungnya di sini orang tersebutlah yang akhirnya membayar para pekerja karyawan dan akhirnya akan membantu suntikan dana kepada perusahaan dari Pak Aditya dan juga Kenjo. Lalu bagaimanakah alur cerita yang akan terjadi dan siapakah orang yang saat ini benar-benar datang dan akan menjadi sosok ayah kandung dari Kenjo, guys? Kita tunggu saja kalau jadi ceritanya nanti sore. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini, dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini silahkan subscribe karena subscribe itu gratis.